Ya karena di penelitian saya itu terjadinya perceraian itu karena yang paling besar itu adalah cuma dua. Pertama itu adalah hubungan seksual. Oh, oke. Ya, jadi hubungan seksual yang mengakibatkan terjadinya perselingkuhan, Oke. baik itu lah suaminya ataupun istrinya. Yang kedua itu adalah masalah ekonomi, yang juga akhirnya menyebabkan perselingkuhan dan perceraian. Jadi yang paling dasar itu. Nah, ini yang menarik, Mbak. Tadi menyebutkan faktor yang kedua itu adalah ada keterlibatan keluarga besar, ya. Tapi saya ngelihat kalau saya tanya nih sama orang tua saya, walaupun menikah, orang tua itu tetap memang masih ada tanggung jawab ke anak. Apakah ini memang maaf saya. oh, ada kena ya? Enggak kena matanya di sini. Terus Apakah memang kultur Madura itu begitu ya orang tua Madura? Jadi walaupun anaknya sudah meninggal, anaknya sudah menikah, tapi masih aja kawin-kawin gitu hidupnya. Mas minta air dia, Mas. Iya, Mbak. Soal cawe-cawe ya. Saya melihat tiap orang tua tuh punya tipikal berbeda. Oh, jadi nggak semuanya. Iya. Oke. Cuma memang ada yang cewek-ceweknya tuh sampai kebablasan, Mbak. Kayak Cawe-ceweknya kayak gimana sih? ya kebablasan tuh misalnya apa ya? Ya ini mungkin berangkat dari kisah nyata. Misalnya ikut berkomentar yang kurang baik soal misalnya ya let's say ya, hal kecil ya, tapi saya juga pernah berada di posisi itu. Misalnya punya anak, terus anaknya nggak dikasih ASI tapi dikasih susu formula. Nanti dibilang, duh kok ini kok cucuku disusui sapi, kok nggak disusui ibunya, padahal si ibu bukan nggak mau, misalnya ya dari perspektif perempuan. Betul. Padahal si ibu bukannya tidak mau misalnya Memberikan, menyusui, tapi misalnya nggak bisa atau secara fisik atau dia sibuk dan sebagainya. Atau hal lain misalnya baik suami atau istri itu masih punya tanggung jawab, misalnya menyekolahkan adik, atau misalnya mengobati orang tua yang sedang sakit, atau misalnya orang tuanya punya hutang. Nah, itu biasanya hal-hal yang diniatkan sebagai bakti terhadap keluarga, kadang bagi pasangan itu yang gak pengganggu karena jadi prioritasnya jadi digeser-geser. Iya, seharusnya dia prioritas ke keluarganya dia sendiri, tapi ternyata masih mikirin orang tuanya ataupun saudara-saudaranya sekolah. Tapi saya melihat memang orang tua karakter orang tua di Madura itu ya selalu memang begitu. Tapi nggak semuanya ya. Nggak semuanya sih. Kadang memang yang bermasalah, katakanlah yang paling bermasalah itu ada di anaknya. Kadang memang orang tuanya ya misalnya sudah berumur agak banyak maunya. Ya, itu kan harus dinegosiasi beneran. Jadi ada 4 orang tua nih yang harus kita bukan asuh ya, kita telateni. Ya. Nah, siapa duluan yang mau kita prioritaskan? Ya. Ini dapat berapa kalau misalnya dicatat? Susah sih ketika misalnya apalagi anak perempuan ya, terus kan biasanya harusnya ikut suami atau misalnya minimal dia udah pisah rumah dengan orang tua. Tapi ternyata dia anak terakhir misalnya, atau dia anak di mana saudara-saudaranya sudah meninggalkan rumah jauh. Jadi ini siapa nih yang mau meninggal dipatobin gitu? Iya, kayak gitu-gitu. Lah susah, sementara dia juga harus fokus sama keluarga kecilnya dia. Tapi gini Mbak, sebelum saya meminta Mbak Ita untuk menjelaskan jurnal-jurnal lainnya, ini banyak permintaan teman-teman. Mbak Ita bisa kenalan dulu nih. Oh, dari tadi belum kenalan. Jadi S1-nya di mana, S2-nya di mana? Oke. Halo semuanya, saya Ita. Dan tadi sudah sudah sering banget bisa bersama Novi. Saya ibu 1 anak. Di on the way 2, mohon doanya semuanya. Amin. Makanya saya ke tempatnya dia. Biasanya kita cangsanya di rumah. Cuma karena lagi hamil muda ya, jadi saya harus ke rumahnya Mbak Ita ini. Terus S1-nya di mana Mbak? Iya, oke. Sehari-hari saya dosen di IAIN Madura. Halo mahasiswa saya, teman-teman di kampus. Jurusan apa sih ngajarnya? Nah, itu dia. Saya S1-nya jurusan tafsir hadis. Di UIN Jogja. Di UIN Jogja, tafsir hadis. Okay. Itu adalah pilihan terakhir saya gitu ya. Karena sebelumnya saya ingin kuliah di jurusan lain, cuma di kampus lain, nggak lulus, tapi ya ternyata lulusnya di sana. Ya udah saya lakoni. Kemudian setelah lulus saya sempat nganggur setahun kerja serabutan jadi IO, kemudian jadi penulis upah, jadi editor, jadi penerjemah. Ya intinya bertahan hidup lah. Kemudian setelah itu saya S2 di UIN Jogja juga.
konsentrasinya ya studi Quran dan hadis. Oh, tetap ya, jadi nyambung ya. Nyambung. Kalaupun sebenarnya itu bukan murni keinginan saya, jadi orang tua itu maunya saya S2 gitu. Kasarannya ngapain kamu jauh-jauh dari rumah kalau kamu di sana cuma jalan-jalan lah kadang-kadang. Tapi saya maksa untuk tetap stay di Jogja karena selain saya S2 saya juga kuliah D2 bahasa Inggris ya salah satu kampus Kristen swasta. Jadi selain kuliah S2-nya saya kuliah juga D2-nya bahasa Inggris. Oh, gitu aja sih. Sempat ngajar di IDIA juga, di IDIA Alamin. Belum akhirnya saya pindah ke YIN sejak tahun 2018. 2018 ya, baru 2 tahun ya. 2 tahun. Masih ini karyawan baru. Tuh, kenapa? Dikit teori. Jadi apa namanya di YIN ngajar apa Mbak? Nah itu dia. Kalau di YIN karena saya belum syardos, jadi ngajarnya bisa lebih fleksibel. Jadi semester ini saya ngajar bahasa Inggris, pengantar studi Islam, iya 2 itu. Biasanya saya ngajar Islam dan budaya Madura. Nah, Islam dan budaya Madura. Iya. Ini nggak sih ngerasa kecemplung nggak sih yang awalnya nggak mau ngomongin Madura, ngomongin perempuan tiba-tiba kecemplung ngomongin isu gender gitu. Saya juga ini awalnya lupa kok saya yang ditunjuk. Iya, ini soalnya baca artikelnya kayaknya oh ya udah kenapa tidak gitu. Dan kebetulan emang riset saya belakangan lebih ke hal-hal yang sifatnya pengamalan Quran atau bagaimana masyarakat muslim itu memahami hadis, mengaplikan hadis. Jadi cocok lah misalnya dikasih hal-hal yang sosiologis, antropologis, bukan yang seksual kayak gitu. Iya iya. Mbak, aku gini pernah baca satu apa namanya di koran ya, koran Madura, Mbak Ita menulis tentang janda. Oh iya iya. Jadi fenomena dari PCL sampai ke Syahrini Sarmugi. Iya. Itu gimana Mbak? Bisa nggak ceritain Mbak? Maksudnya gimana? Kenapa nulis itu awalnya? Saya suka kulineran ya, Mbak Nov. Nah, kau makan ya, tapi kamu nggak gemuk-gemuk. Badannya sirik loh ya. Sirik Meski banget. saya sebenarnya pengen sedikit berisi tapi ya nggak apa, yang penting sehat. Saya pengen ke sana sudah kali-kali rencana tapi nggak jadi. Lagi-lagi karena saya sekarang harus kemana-mana diantar ya. Jadi mungkin lebih bergantung gitu sama orang lain. Tapi saya penasaran ini sebenarnya gimana gitu. Dan memang yang soal BCL saya parah banget dalam hati ya. Soal respon orang yang bikin meme-meme soal BCL, masa idranya berakhir kapan, siapa yang tanyain. Maksudnya itu nggak ada kurang kerjaan banget kayak berbahagia di atas apa ya rasa duka orang lain gitu. Nggak penting banget gitu. Nah kemudian saya merasa ini kayaknya bagus nih kalau dijadikan tulisan biar aku juga hanya ngedumel dalam hati atau ngedumel sama teman-teman yang biasanya tak cek malam-malam karena saya sebel gitu, tak ganggu-ganggu. Nah gimana kalau misalnya saya nulis lagi? Kebetulan sudah setahunan ya nggak nulis. Udah lama ya nggak? Iya, sudah lama nggak nulis untuk hal-hal yang lepas kayak artikel lepas, esai gitu. Saya coba nulis berbekal info-info dari Facebook, dari YouTube, termasuk kunjungannya Mbak Novi ketika kerja Syahrini itu saya tonton ketika mau bikin itu. Jadi saya jadikan data karena saya belum pernah ke sana. Betul. Gitu. Karena aku juga penasaran. Pas penasaran itu apa sih menariknya? Karena makanannya lumayan lah ya gitu. Tapi yang para pengunjungnya tuh banyak laki-laki, mayoritas laki-laki. Iya. Nah itu yang akhirnya ini nih ya pesona janda. Karena waktu aku nanya status dia memang janda gitu ya. Kenapa kok laki-laki lebih tertarik pada janda? Ada nggak di tulisan itu menerangkan bahwa kenapa laki-laki lebih senang janda gitu? Atau apa yang menjadi pesona seorang janda gitu, bagi laki-laki? Tidak secara eksplisit, cuma saya bilang bahwa kadang kebanyakan orang itu cuma sesumbar gitu, soal misalnya poligami. Biasanya orang yang paling lantang mau bilang poligami biasanya dia sendiri tetap sama istrinya di rumah. Ya mohon maaf ya, barangkali ada yang tidak seperti itu. Tapi saya sering. Jadi misalnya saya bergaul dengan teman-teman laki-laki, dengan bapak-bapak di mana lah di komunitas saya, di tempat saya kerja, itu mesti yang sering kali yang jadi bahasan itu jus, tahu nggak jus? Apa? Janda usia subur. Janda usia subur. Iya. Umur berapa biasanya? Ya nggak tahu, saya nggak tahu kategorinya, cuma saya sering banget mendengar itu dan kayak dijadiin apa lelucon, seolah-olah janda itu adalah orang yang dependen secara sosial, secara ketergantungan ekonomi. ya.
kemudian mungkin secara seksual dia nggak stabil gitu karena dianggap sudah pernah menikah, kemudian sekarang harus berjuang sendiri. Betul, sehingga seakan-akan laki-laki tuh menjadi kayak pahlawan gitu ya. Pahlawan. Ah, sini tak kawini kamu udah kesepian kayak gitu. Ya. Semacam itu Mbak Nov. Dan memang soal janda ini ternyata ketika saya baca artikel-artikel luar ya, mohon maaf saya bukan mau underestimate, cuma saya sekarang sedang ikut penelitian, metodologi penelitian feminis. Ketika jadi tiap minggu kami ada bahan bacaan yang harus dibaca dan dikuasai, dan kemudian ada pertanyaan terkait dengan itu. Kebanyakan memang, sorry to say, artikel-artikel yang berkualitas itu harus kita dapatkan dari luar negeri, misalnya dari yang berbahasa Inggris. Ketika disuguhi artikel-artikel bahasa Indonesia, yang ada tuh malah marah-marah karena aduh ini subjek predikat aja nggak jelas, kemudian kadang dia duplikasi dari mana. Iya, betul. Dan ternyata soal janda itu banyak, sudah banyak penelitiannya. Iya. Jadi misalnya saya mau bikin artikel jurnal, itu sudah banyak penelitian terdahulunya, apa sih namanya? Iya, penelitian terdahulunya itu banyak gitu. Jadi secara teoritis itu gampang menggunakan itu. Cuma belum tak serius ini. Ya. Ini yang menarik Mbak, apa namanya? Waktu saya ingin menceritakan pengalaman saya itu. Nah, gimana? Saya punya teman nih ya, dia seorang janda. Jadi kita memang kemana-mana berdua gitu. Tapi memang yang didekati teman saya, bukan saya. Alasannya bukan apa? Bukan karena dia menjadi superhero si laki-laki. Karena hukumnya sangat mudah untuk menikah, siri. Oke. Ya nggak, bisa nggak Mbak Ita bisa menjelaskan? Karena kalau mau nikah jadi perawan Harus sama orang tuanya. harus orang tuanya, harus wali, aduh macam-macam. Iya. Tapi kalau Jandanya aja bilang oke. udah oke, udah jadi. Karena ini gimana? Kayaknya masalah hukum itu kan juga harus ditinjau ulang ya. Iya. Ini banyak laki-laki yang mau sama janda karena kemudahan hukum untuk menikahinya. Oke, itu Iya, insight baru justru bagi saya. Iya kan? Kan kamu juga bergerak di iya. hukum nih. Karena kan ini kan kadang-kadang kalau secara sosiologis laki-laki mendekati janda karena dia orang dependen ya. Udah secara seksual, secara ekonomi, kan seakan-akan laki-laki mau jadi pahlawan. Tapi ini ada fakta bahwa laki-laki mau menikahi janda daripada single karena kemudahan dalam hukum untuk menikahi. Oke. Gimana menurut Mbak? Saya bukan ahli hukum ya, tapi kalau harus berkomentar soal ini, saya melihat bahwa memang masyarakat kita itu fikih banget. Jadi dikit-dikit ini gimana hukumnya? Iya. Lah itu syaratnya apa? Ini hukumnya apa? Tanpa mereka melihat bahwa di balik fikih itu sebenarnya ada tasawuf, sebenarnya ada sisi etika yang juga tidak harus diperhitungkan. Betul. Jadi misalnya dia menikahi janda, posisi dia sudah menikah dengan perempuan lain. Saya kira izin istri pertama itu di luar kewajiban secara formal ya, kan kalau nikah ke pengadilan harus ada izin matre gitu. Itu bagi saya harus benar-benar ada dan dipastikan dia tuh bikin itu dalam keadaan bukan di bawah paksaan siapapun. Karena ini kata Bu Nur Rofiah, saya juga suka ikut kursusnya, suka ikut kuliah online-nya. Maslahah itu harus berlaku bagi semuanya. Jadi kalau poligami itu hanya memberikan maslahah kepada istri kedua atau anak-anaknya, misalnya dia janda, sedangkan dia memberikan mudorot bagi istri pertama, nah itu nggak jadi maslahah. Betul. Itu yang kadang-kadang orang nggak paham bahwa dan yang membuat yang menjadikan sesuatu kebaikan. Kalau membuat kebaikan buat semua pihak. Misalnya baik buat istri kedua, misalnya dia janda dengan banyak anak gitu ya. Terus ada yang nikahin tapi istri pertama malah tidak masalah, tidak bahagia. Maka itu nggak boleh sebenarnya. Iya. Jadi kayak gitunya nggak bisa dihilangkan. Kemudian gini Mbak, ada yang teman saya yang bilang tapi ada loh siapa misalnya bapak A, dia tuh nikah dan istrinya akur-akur aja gitu. Saya atau dia menikah lagi gitu, poligami. Iya poligami. Kemudian saya gini, saya juga ini sempat ketemu dengan topik seperti itu. Tapi saya mendengar testimoni sendiri dari anaknya si bapak itu bahwa si bapak berhasil bikin akur antara istri-istrinya, nggak ada perebutan harta warisan lah, nggak ada perebutan giliran diajak pas jalan-jalan atau giliran bermalam. Tapi anak di antara para istri itu tengkar. Berarti itu nggak benar maslahat, betul. Betul. Benar menyeluruh maslahatnya. Betul. Buat saya yang kan gini ya, boleh poligami atau kan adil. Adil itu adalah maslahat. Ya,
Jadi kalau misalnya orang kan nganggap kalau adil itu hanya dalam pembagian waktu, terus pembagian uang, Fisik lah gitu ya. terus uang ya, Material. materi. Tapi ternyata pembagian itu sebenarnya diukurnya dari maslahat. Kalau si istri pertama atau kedua dan anak-anaknya itu bahagia, why not, nggak masalah. Tapi ternyata kalau ada satu saja yang dia tidak bahagia, itu poligami itu bisa jadi haram. Karena itu menyakiti. Apa juga poligami ya. Heeh. Saya kemarin bikin tulisan Danok tapi mentok karena pas itu apa ya, technical problem lah, apa sibuk sama anak atau sibuk liburan. Nah, soal benang kusut kurban dan poligami. Kurban. Jadi ketika hari raya Idul Adha tuh kan banyak meme-meme, banyak yang terganggu. Kalau kurban itu banyak yang mau tapi nggak mampu. Kalau poligami sebaliknya. Atau misalnya kalau kurban itu satu sapi bisa buat 7 orang, kalau poligami satu laki-laki bisa buat 4 orang. Nah, ini kok bisa dia ada logika ini? Betul. Saya tulis itu berapa, tapi ya itu nggak selesai. Jadi kayaknya harus cari momentum tahun depan. Semoga aja masih panggil umur masih dari situ lagi. Iya, itu menarik sekali. Nah, Mbak Ita, ini berkaitan dengan tema kita yang perempuan dan Madura. Kita kembali ke tentang Madura lah ya. Maksud saya ingin tahu Mbak Ita komentarnya tentang bagaimana sih tantangan buat perempuan di Madura. Kan kita tahu ya Madura ini patriarki. Di mana laki-laki itu selalu diunggulkan, selalu dibenarkan walaupun salah gitu ya. Contohnya kalau misalnya laki-laki selingkuh selalu diwajarkan, selalu dimaafkan. Tapi sekali perempuan yang selingkuh udah dapat sanksi sosialnya luar biasa gitu kan ya. Bahkan harus diceraikan gitu kan ya. Tapi kenapa kalau laki-laki yang berselingkuh malah soalnya ada excuse gitu ya? Ya mungkin itu istrinya yang kurang baik. Selalu yang disalahkan istrinya gitu. Nah, aku pengen tahu komentarnya Mbak Ita tentang apa sih tantangan perempuan Madura di patriarkis ini gitu. Ya. Ini agak berat pertanyaannya Bang, kayak orang kuliah aja. Karena yang saya hadapin ini orang kuliahan. Kalau kemarin kan semoga segera kuliah. Oh iya, mau S3 ya? 2 tahun lagi lah mesti mulai. Oh iya, boleh lah biar banyak dokter perempuan di Madura mah. Amin. Gimana menurutmu? Tantangannya ya, saya kira saya melihat tidak semua hal yang sifatnya patriarki itu jelek. Cuma dimanapun keadaannya kan setiap orang punya cerita dan perangnya masing-masing ya kan. Saya kira perempuan itu harus punya daya tawar gitu. Dia harus punya bargaining position yang membuat dia itu berharga sebagai dirinya sendiri. Jadi dia berharga bukan karena dia istrinya siapa, bukan karena dia anaknya siapa, bukan karena dia misalnya dari keluarga siapa, atau misalnya dia keluarga pesantren atau keluarga saudagar gitu. Bukan. Jadi dia saya nggak bilang untuk jaga-jaga ya, cuma saya melihat bahwa daya tawar seperti ini itu akan membuat orang lain itu berpikir sekian kali untuk semena-mena sama dia. Betul. Dan daya tawar ini bisa bermacam-macam karena semua orang kan seperti dibilang tadi kisahnya nggak sama. Jadi bisa dia yang disayangi mertuanya karena pintar masak, atau bisa dia yang disenangi para tetangganya karena misalnya gerapia atau geteh ya kata orang misalnya. Ada yang sakit dia langsung datang, kemudian ada tamu diperlakukan baik. Jadi itu sih saya kira kalau jadi harus punya daya tawar ya perempuan. Dari manapun kalangannya harus punya daya tawar. Minimal dia punya keahlian ya. Iya, skill punya keahlian. Dia harus kuliah tinggi enggak? Yang penting punya skill ya. Itu yang harus punya daya tawar. Dan ini saya mungkin bisa menambahkan, jangan sampai punya ketergantungan. Nah, itu sama siapa aja. Tergantungan apa aja, kita cuma cukup menggantungkannya cuma sama Tuhan. Itu dia. Saya masih tergantung sekarang, kalau mau kemana-mana masih harus diantar. Jadi beda itu. Masih harus belajar eko. Artinya lebih kepada mental ya Mbak. Jadi kalau misalnya ada masalah gitu dalam keluarga, it's okay gitu. Saya harus hadapi gitu. Jangan pas tiba-tiba langsung kayak bucin gitu. Kayak gitu. Mbak, ini sudah 30 menit gak terasa ya? Oh iya ta? Iya. Terakhir aku mau nanyain ya, karena kamu sebagai seorang istri, seorang ibu, dan juga seorang pengajar ya, dosen yang juga menghadapi juga perempuan-perempuan ataupun laki-laki, karena kita nggak adil ketika misalnya kita ngomongin perempuan saja.
di apa, kalau kita ngomongin tentang masyarakat, tentang ini kita ngomongnya ya manusia, laki dan perempuan. Jadi buat teman-teman yang sedang menonton ini, apa yang ingin Mbak sampaikan, apa namanya, sebagai seorang manusia? Apa ya? Kalau ditanya kayak gitu rasanya itu apa ya Mbak? Kayak isin ketika ngeliat diri sendiri gitu. Apa ya? Ketika kita misalnya ngajakin orang buat ayo dong kita produktif gitu. Padahal ini dirinya sendiri malas-malasan. Cuma kalau misalnya kayak gitu, saya sering sekarang karena mungkin banyak baca dan banyak dengerin kuliahnya Bu Nur Rofiah, ya kita berlomba-lomba lah gimana caranya bikin maslahah buat semuanya, buat diri sendiri, buat keluarga, buat orang lain. Maslahah yang tidak hanya tertuju pada sebagian pihak tertentu, misalnya pada diri sendiri, enak bagi diri sendiri tapi enak bagi orang lain. Iya, betul. Kadang-kadang kan orang-orang masih apa namanya, mikir hanya bagaimana dianya yang bahagia, tapi dia tidak bisa memikirkan bagaimana orang lain juga ikut bahagia. Ya kita juga harus seperti itu ya. Iya, betul. Ya. Oke, teman-teman boleh nanya ya. Kalau misalnya mau nanya silahkan. Coba aku cek dulu. Kalau misalnya nggak ada yang nanya, kita bisa close. Oh enggak, ini cuma masalah nama. Oke, Baita, aku makasih banyak. Ini 30 menit sudah lumayan lebih ya kita berbincang, tapi yang jelas menjadi perempuan Madura itu harus bangga. Ya, bangga dengan kemaduraannya. Jangan sok-sokan jadi gara-gara baca buku hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya luar negeri ya. Kan kita biasanya bacanya buku-buku luar ya. Buku-buku tentang feminis kan dari luar gitu. Ya tiba-tiba kita akhirnya keluar dari kemaduraan kita dan kita tidak bangga dengan Madura kita gitu. Bahwa banyak tradisi Madura walaupun patriarkis, benar kata Mbak Ita, nggak selamanya patriarkis itu buruk ya. Ada beberapa tradisi-tradisi yang memang tidak diajarkan oleh feminisme dan tapi diajarkan oleh Madura, yaitu estoh ya, pengabdian. Baik itu pengabdian kita ke suami, pengabdian kita ke orang tua, pengabdian kita ke masyarakat. Orang-orang barat, kosmo atau modern ataupun feminis itu nggak mengajari. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Terima kasih Mbak Ita sudah mau diajak ke Changsai. Lain kali kita ngobrol lagi dengan waktu yang lumayan agak lama, karena ini waktunya hanya 30 menit saja. Dan teman-teman yang mau nanya di komentar, silahkan tulis di kolom komentar, nanti sama Mbak Ita akan dijawab. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.